What's up Royal People, balik lagi di Jetrich Auto. Nah, di video kali ini kita akan kasih tahu ke kalian stok unit yang ada di Jetrich Auto. Jadi di sini nggak cuma mobil-mobil pada umumnya, nggak cuma mobil murah. Iya, kita di sini punya mobil mahal juga ada. Mahal gimana mahalnya? Mahal. Ada. Masih begitu ya? Oke. Dan di belakang kita ini ada mobil yang heritage-nya banyak banget, dan legasinya juga banyak. Betul. Karena dia udah pernah dipakai balap, terus juga rally juga dipakai, bahkan ada versi yang cross-nya. Betul. Tapi kita punya satu unit. Betul. Jadi di belakang kita ini ada mobil apa nih, Ra? Ini ada Porsche ya, Carrera 911 GTS 2022, Gung. 2022. Oke, ini yang hardtop, dia nggak cabriolet ya. Betul, bukan karena ada yang cabriolet juga, teman-teman. Dan kebetulan ini yang hardtop dan dia nggak bisa dibuka ya. Dan juga ini full spec. Oke, full spec berarti ini udah paling lengkapnya juga. Dan ini warnanya bener-bener cakep banget. Iya, warna Polda emang gitu ya. Kaget gua, sempet shock gua ya. Warna Polda kali ini. Warna Polda ya. Ini kalau misalnya kata orang-orang mobil, car antusias. Betul. Ini namanya para petrolhead. Namanya ini Nardo Grey. Nardo Grey. Nardo Grey. Dan ini warnanya emang cakep banget, nempel di Porsche ini. Dan di sini juga ada banyak ornamen-ornamen yang lain. Ini seperti tampilan depan. Ini sebenarnya kondisi masih standar di depannya. Masih full standar, full cat orisinil juga. Spek-spek karbonnya juga masih bawaan ya. Ini karbonnya ini asli orisinil. Ya. Carbon fiber ya. Karbonan bukan stikeran. Bukan. Yang apalagi yang rendem. Apalagi yang rendem. Oh, yang rendem. Oh iya. Yang rendem ada ya. Bukan. Oke, ini ada Porsche Carrera GTS 2022. Betul banget, Gung. Ini kalau misalnya teman-teman di depan ini ada seperti kap mesin. Tapi pasti ini sebenarnya kegocek. Karena mereka nggak tahu. Iya. Ini sebenarnya buat naruh ikan. Oh, naruh ikan kalau mancing. Bukan keluar box ya. Bukan. Ini buat naruh bagasi ya. Bagasi. Jadi dia memang posisi engine-nya bukan di depan tapi ada di belakang. Berarti ini otomatis penggerak roda belakang. Dan ini bukan yang all wheel drive ya. Nah, ini yang rear wheel drive. Nah, untuk tampilan depan ini ada apa aja nih? Tampilan depannya yang pertama kita disuguhkan sama logo elegan orang kaya, sporty banget dari Porsche nih, teman-teman. Bener. Kuncinya aja mantep ya. Coba kasih lihat dulu, Gung. Teman-teman. Ini kuncinya kayak diecast. Kayak Hot Wheel. Kayak Hot Wheel. Kayak Hot Wheel. Oh iya, itu. Hot Wheel. Jadi kalau misalnya teman-teman mau digantungin di sini, pede gila. Betul, pede banget. Lu reunian bawa beginian juga. Wah, iya. Bawa bangku. Padahal turun dari angkot. Bawa kunci kuncinya doang. Nah, ini full power banget karena ini betul. Bisa buka ini dari kunci nggak sih, Gung? Buka ini bisa. Oke, langsung coba kita buka. Nih, biar teman-teman semua lihat isinya. Biar nggak pada ketipu. Nah, jadi untuk bagian depannya ini ada front trunk. Tahu loh dia namanya. Baru tadi gua belajar. Jadi depannya dia kapasitasnya untuk bagasi ya. Dan di dalam ini dia ada segitiga pengaman, terus juga ada cargo net juga, sama ada toolkit. Dan di bagian kanan sini dia ada repair kit. Karena dia nggak ada ban serep, dia pakainya repair kit ya. Terus juga ini mungkin untuk travel bag masuk ya kan. Terus juga untuk koper yang medium juga masuk ya. Lu juga jangan-jangan masuk nih. Coba kali ya. Jangan. Sayang gua. Kurang ajar. Sayang bagasinya ya. Terus apa lagi nih, Rak? Yang oke dari mobil ini, Rak? Yang oke lagi dari mobil ini di bagian lampunya, Gung. Kenapa tuh lampunya? Kita lihat di lampunya nih lagi-lagi disuguhkan dengan ornamen Porsche. Di mana-mana ada tulisan Porsche, Gung. Oke, apa tuh? Ini jenis lampunya apa, Gung? Porsche LED Matrix System. Tahu dia. Gokil. Ada gua baca di sini. Dan dia pakai yang X-Side. Nah, jadi dia ada shape X gitu di bagian headlampnya. Jadi bikin tampilannya jauh lebih keren ya. Dan juga dia Pro G pastinya. Bener, udah cakep banget. Dan ini masih DNA apa? Porsche-nya masih oke banget ya. Gua gak ngelek ya. Karena dari dulu sampai sekarang Porsche emang bentuknya itu emang begini, nggak pernah berubah. Mobil yang nggak ada grill ya? Apa tuh? Porsche. Oh iya, bener, nggak ada grillnya. Nggak ada grillnya, teman-teman. Mobil listrik juga nggak ada? Nggak ada. Tapi kan sebelum mobil listrik tenar ini duluan. Oh iya, ini duluan. Jadi ini benar-benar
dia yang desainnya DNA-nya benar-benar kental banget di bawah sampai ke yang paling modern ya. Kira-kira nih Gung, kalau buat tahun 2022 gini di modif RWB masih oke nggak ya? Wih, masih oke banget. Masih oke, masih oke banget. Nakaisan ya? Oh, tinggal pakai rokok ya. Iya. Samsung. Jadi modif RWB juga boleh, tapi ini kondisi standar pun udah ganteng banget ya. Betul, karena ini juga yang full spec, Gung. Yang full spec. Full spec banget. Tuh, jadi teman-teman bisa rasain kesini dulu. Yes. Nah, ini terus apa lagi nih? Di bagian bawah juga bumpernya oke banget. Bumpernya oke banget. Kalau dari segi bumper dia lipsnya ini udah ada bawah nih, Gung, sebenarnya. Oh, ini bawah ada? Ya. Oke, jadi dia ada front lips yang warnanya dia metalik ya. Ya, betul. Terus juga di bagian sini ada radiator ya. Di kiri kanan, dan ini gede banget. Jadi dia dapat suplai udara yang cukup banget. Maksimal. Ya, jadi nggak akan khawatir teman-teman overheat. Dan di bagian tengah sini dia nggak bolong. Ada ini juga, ada airflow-nya juga. Airflow-nya juga ya? Iya. Oke, dan dia ada kamera di bagian depan. Jadi dia udah kamera 360 sama ada sensor parkir di bagian depan. Jadi selain mobil sporty ini kenceng dan mantep ya, dia juga tetap sistem dari pengamanannya udah lengkap banget. Aerodinamisnya dapat banget sudah ya. profesional. Sama ya, ini kan untuk mendinginkan rem juga sih. Betul. Jadi ini untuk mendinginkan rem sama untuk mendinginkan tapi mesinnya kan di belakang. Iya, makanya. Iya, Lu jangan ngasih iya. sampai gue doang udah. Iya. Bahas pelek dulu sekarang. Oke, ini bagas pelek dulu. Ini dia pakai velg sebelah sana kali ya? Oh iya, benar ya. Itu ngapain kesini kita ya? Sini Purkon. Oke. Ini velgnya ganteng banget nih, Rak. Udah ada kombinasi warna hitam, kuning, silver, Nardo Grey. Ini velgnya apa nih, Rak? Ini velgnya ini kita pakai, Gung, bisikin gua aja, Gung. Apa itu velgnya? Velgnya ya, ini masih bawaan sih pokoknya. Cuman kalau misalkan dari pabrikannya sendiri ini pakai merek apa tuh? Dia ADF1. ADF1 yang versinya dia CSI. 5.3 yang MV2 CS series. Yoi. Dia ini untuk depannya pakai ring 20, tapi untuk belakangnya dia ring 21. Jadi emang konsep si mobil ini tuh dia pakai velgnya belang. Jadi depan sama belakang tuh beda 1 inch. Jadi belangnya secara ukuran bukan motif ya? Yoi, bukan motif belang, motif beda velgnya ya, beda-beda. Bener. Jadi gitu. Dan dia pakai center yang jadi bautnya cuma satu. Yoi. Jadi bener-bener kayak mobil F1. Iya. Set, angkat, ganti, buang. Jangan dong yang dibuang. Terus juga dia untuk BBK-nya pakai yang Porsche ya, yang gede banget dan dia keramik ya. Jadi kalau misalnya untuk kecepatan tinggi, teman-teman melakukan pengereman itu udah pasti maksimal banget. Dan panasnya jadi dikurangin suhunya. Dari airflow tadi ya. Betul, gitu. Terus apa lagi nih, Rak? Sampingnya untuk kaki-kaki. Kaki-kakinya dia pakai kalau sistem pengereman masih pakai standar bawaan pabrik ya. Bawaan pabrik ya. Oke, dan dia udah pakai Airsus sama dia ada coilovernya. Ya, betul. Jadi kalau misalnya menurut teman-teman fitment sekarang masih ketinggian, itu masih bisa dipendekin lagi. Betul. Masih bisa dipendekin lagi sampai habis teman-teman, atau mau yang ditinggiin lagi enak. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin rumahnya tinggi-tinggi, posisi tidurnya nggak ada alasan, aduh rumah saya susah masuk mobilnya. Iya, tidak bisa ibu-ibu bapak. Itu udah ada bisa dinaik-naikin, tenang bisa aja, dinaikin juga, jadi nggak perlu khawatir, nggak usah alasan lagi ya. Nggak usah alasan. Iya. Kalau misalnya datang sini bawa bininya sekalian, bawa keluarga. Iya. Nah ini semua carbon fiber di bagian atap, di bagian spion juga ya. Sama ini desain dari si handle-nya emang unik banget. Jadi dia kalau kayak gini kan kebuka, kalau kekunci, oh iya ini gua jadi kunci kan udah gue pegang ya. Biasaan emang. Nah kalau kunci dia nutup rapat. Tuh kalau misalnya mau dibuka tinggal di pencet dari sini ternyata. Dari situ dulu. Kalau yang dari sebelah sana baru bisa. Dari sana bisa ya. Oke. Terus juga ini bagian belakangnya bisa dilihat seksi banget, Gung. Ya Allah. Benar-benar ini ibaratnya udah paling top tier-nya. Ini baru mobil namanya, Rak. Iya. Kalau yang lainnya bukan mobil itu. Jadi ini juga dia seamless banget ya. Jadi untuk aerodinamika juga oke banget, sama di bagian belakang nih. Nah di bagian belakang ini kita harus bahas nih. Sebenarnya bagian belakang ya familiar lah bentuknya ya. Rata-rata pos segala macam modelnya seperti ini. Oke, tapi di sini juga ada gimmick yang dikasih sama Porsche. Apa tuh, Gung? Karena ini 911. Jadi kisi sebelah sini ada 9, sebelah sini juga 9. Coba buktiin. Tes ya. Tes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bener. Berarti 9 9.
Berarti 91. Iya. 911. Oh iya benar. 911. Oh iya. Cocok logi aja. Oh, 111 ini geng. Iya. Jadi gimmicknya ada juga di sini teman. Jadi semua desain yang diaplikasikan di mobil ini sudah terstruktur ya. Penuh pertimbangan. Iya, betul. Terus bagian belakang nih apalagi nih yang mesti kita tahu nih, Rak? Ada emblemnya juga dong. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau mau beli mobil ini nggak bisa flexing. Udah disediain. Iya. Carrera GTS. Udah tahu, mobil 5M tahu orang dari belakang. Tahu. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Terus juga di bagian bawah dia knalpotnya double ya dan dua-duanya asli, sama dia ada 2 mode. Apa tuh, Gung? Ada mode yang kalem. Ada mode di dalam komplek ya. Betul. Sama mode di depan cewek. Betul. Kalau yang kemarin episode sebelumnya M4 itu pakai remote, kalau yang ini gue nggak usah nyari remote lagi, Gung. Iya, ada tombolnya. Sampai keder nyari remote. Ada tombolnya langsung. Ada tombolnya dikasih ya. Betul. Dari bawaan dari Porsche-nya juga. Sama diffusernya juga gede, gagah banget di bagian belakang sini. Jadi di dalam knalpot ini sebenarnya ada 2 muffler. Oh gitu. Yang berfungsi untuk CAS. Untuk membuang udara kotor di bagian mesin. Aduh, terlalu teknis banget ya gua. Ini dia terlalu teknis ya. Jadi nih kalau misalnya teman-teman lihat di dalam tuh ada 2 muffler, di sana juga ada 2 muffler. Jadi totalnya sebenarnya ada 4. Iya, cuma di bagian luarnya dia ada case supaya lebih cantik lagi betul. Lebih sporty lagi teman-teman. Dan mungkin orang bertanya ya, mesinnya kan ada di belakang. Iya. Gimana cara buka mesinnya? Itu juga yang gue pertanyakan sebenarnya. Kita coba buka ya. Untung gue nge-hire Agung yang sekaligus mekanik juga. Mekanik, bukan gua. 2010 terkenal gara-gara prestasi mekanik Tamiya ya waktu itu. Oh Tamiya iya. Gue cuma bongkar bannya doang. Sama ngerakit dinamo. Nah jadi tombolnya ada 2 nih. Di sini tuasnya ada untuk buka front trunk yang di depan, sama ini yang di bagian belakang. Kalau bensin di mana, Bang? Kalau bensin gua nggak tahu. Oh iya. Di bagian mana tuh bensin? Bensin langsung dari sananya. Oh langsung dari sana ya, dipencet. Oh iya, lu nguji gua berarti ya. Iya dong. Oke, nah itu silakan dibuka. Ini untuk apa itu? Untuk bensin di sini, Gung, ternyata, Gung. Bukan itu. Oh ini apa? Oh ini air cooler. Dia juga nggak tahu dia. Jadi kalian kalau misalnya punya mobil ini nggak punya hak dan wewenang untuk megang mesin. Betul. Nah, karena ini teman-teman nggak akan bisa ngakses mesin, cuma bisa ngakses oli sama air radiator doang. Udah, that's it itu doang. Karena kalau misalnya teman-teman mau tune up, mobil ini harus dibawa ke bengkel Porsche. Cuma dia yang bisa bongkar. Karena ini mobil akan diangkat. Seatap-atapnya semua, sebody-bodinya. Oh iya. Baru bisa ngituin si mesinnya. Jadi nggak ada akses buat kalian buat bongkar-bongkar mesin. Dan di sini juga bisa dilihat ya 3.0 GTS karena mobil ini bermesin 3000 cc twin turbo boxer. Berapa silinder? Dia 6 silinder. 6 silinder turbo. Tenaganya itu di 473 horsepower. 437 horsepower. 473 horsepower. Betul. Di mesin stage 1 ya? Stage 1. Sama torsinya itu di 570 Nm. Jadi tenaganya buar gitu. Tinggi sekali. Tinggi banget. Dan di sini ada kipas nih. Ini lebih kayak VGA ya. Mirip ya. Iya. Bentuknya mirip VGA kalau banget ya. Kalian pecinta-pecinta komputer ya ini anak-anak gaming tahu nih VGA, tapi ini blower untuk ngasih akses supaya si mesin ini jadi lebih dingin. Makanya ini dia bolong-bolong di sini. Ini kalau lu gini juga masih keras sangat karena habis dipindahin ke sini. Habis pindahin ke sini. Dan ini kan di belakang harusnya ada wing ya. Nah, kemana tuh, Gung? Ini wing sebenarnya ada, tapi dia nggak bisa dipencet untuk dibuka. Jadi dia cuma di kecepatan tertentu aja baru keluar. Jadi otomatis karena ini mobilnya udah modern banget ya. Iya, betul. Jadi supaya bisa dapetin downforce yang lebih maksimal. Udah ini tutup aja. Memang karena mobil ini skala prioritasnya bukan untuk kenyamanan tapi untuk performance. Nah, ini kalau misalnya sebelum kita masuk ke dalam dan mobil ini 2 pintu pastinya ya. Terus juga dia udah frameless. Kiri kanan. Jadi udah kelihatan sporty abis lah ya. Nah, kita baru buka pintu, Gung, langsung disambut sama 911 Carrera GTS. Terus di bawahnya juga ada lampu. Lampu nih, Gung. Lampu apa nih? Porsche aja tulisannya. Porsche aja ya. Oke, kita langsung ke dalam aja ya. Nggak usah lama, kita langsung nyalain aja. Kalau misalnya teman-teman bingung cara nyalainnya gimana, karena pertama kali gue tadi mau nyalain bingung juga. Iya. Ternyata ada di sini. Kuncinya teman-teman tinggal disimpan aja di sini. Dia nggak pakai engine start stop kayak gimana, nggak pakai tombol, tapi dia pakai yang
tuas seperti ini. Gue tahu nih fungsinya nih, Gung. Apa? Biar lebih kerasa esensi sportinya, Gung. Oke. Iya. Jadi benar-benar kelihatan sporty. Nah, bisa dilihat ya, ini sebelum kita engine start, ini ada suara ternyata. Oh, iya. Matiin dulu dong. Matiin dulu ya. Matiin dulu dong. Ini instrumen clusternya bisa teman-teman lihat, wah bener-bener rame banget dan sporty tapi modern. Betul. Nah, ini untuk kelihatan lebih sportinya dia dipertahankan dari RPM-nya tetap analog. Sementara sisanya semuanya digital di kiri dan di kanan. Terlihat lebih modern dan bentuknya dia nggak flat, tapi mengerucut seperti itu. Jadi ya? Benar. Jadi benar-benar ngeliatin semua informasi khusus buat si pengemudi aja. Betul banget. Jadi buat kalau jadi penumpang udah diem aja. Udah diem aja. Iya. Penumpang fungsinya cuma menikmati jalanan sama suara mesin. Sama mastiin orangnya nggak tidur. Iya. Itu doang. Oke, kita langsung nyalain aja ya. Iya, benar juga. Ini untuk suara Valvetronic yang agak kalemnya ya? Agak kalem. Nah, ini biasanya karena lagi idle ya. Iya, betul. Jadi dia suaranya kencang banget. Ya karena kan ini tadi posisinya dingin ya. Ya. Tapi kalau misalnya mobilnya udah oke, suhunya udah stabil, dia akan turun gitu. Dan ini suaranya bisa teman-teman dengar sendiri ya. Inilah yang bikin telinga cowok itu benar-benar wah, ini kesenangan yang hakiki. Kesenangan yang hakiki. Nah. Terus juga gue nemuin yang unik nih, Gung. Kalau dari seri-seri mobil sport GT atau seri-seri M pada BMW, itu tuh pasti tuasnya rata-rata udah ada yang rem tarik. Oh iya. Tapi kalau buat mobil ini nih, karena mungkin teknologi perkembangannya udah lebih maju, dia udah ngasih electronic parking brake. Jadi nggak ada lagi tarik-tarikan lagi ya? Sudah nggak ada. Karena ini semuanya udah modern. Dari segi layout dashboardnya pun ini udah modern banget. Banget. Ini ada apa aja nih dashboardnya nih? Dashboardnya nih kita dikasih suguhan dengan tombol-tombol untuk mengoperasionalkan performa dari mobil ini. Oke, seperti ada apa aja tuh? Yang tadi kita udah spill tuh kita ini bisa buat air suspension. Iya, gua keder ngeliat mukanya. Iya, keder ya. Air suspension. Terus apa lagi? Terus di sampingnya lagi nih buat anti traction ya, Gung ya? Iya, jadi stability control bisa dimatiin. Terus juga betul, ada hazard. Terus sampingnya lagi nih ada knalpot nih. Knalpot. Nah, yang ini untuk air suspension juga. Air suspension. Ini tuh untuk pengaturan dari suspensinya. Kalau ini untuk air suspensionnya, gitu. Betul banget. Terus juga di bagian bawah dia masih tetap mempertahankan tombol-tombol ya. Jadi kalau misalnya mau ngatur AC, di bawah ini masih ada tombol-tombol fisik ya. Dan dia udah dual zone. Biarpun ini sport mode ya atau mode mobilnya sport, tapi dia tetap ngasih kenyamanan. Betul. Tapi ini prioritasnya untuk yang kanan dan yang kiri aja. Yang kanan dan kiri aja. Jadi dia bisa diatur teman-teman. Pengaturan dari arah semuranya juga udah lengkap karena teman-teman bisa ngecek dari sini nih. Nah, jadi head unit ini benar-benar fungsional banget. Nih, ini ada banyak, ada navigasi, terus ada media, ada informasi ini mobil sama ini nih AC. Tuh, jadi kalian bisa lihat tuh. Jadi modern banget. Betul. Terus juga canggihnya udah support Apple CarPlay dan Android Auto. Sama ada built-in Maps di sini ya. Oke, dan di sini juga ini Mapsnya Indo, Gung. Mapsnya Indo. Jadi udah terupdate. Nah, ini juga ada pengaturan untuk si mobilnya banyak banget tuh. Drive mode, sport exhaust system, terus spoiler. Nah, spoiler extended ternyata bisa dibuka. Tadi lu bilang kagak bisa. Kebuka ya. Oke. Ternyata bisa kebuka. Kebuka ya? Oh, kebuka. Ternyata tadi gua salah. Ini berarti buat pengaturan Valvetronic bisa dari sini. Bisa dari sini. Coba dites. Jangan-jangan dari situ nyala. Baru beda nih tuh. Suaranya lebih menggelegar ya. Lebih menggelegar. Lebih ngebas. Waduh. Jadi ternyata dari sini. Nah, oke, coba kalau di sini sama. Berarti beda tangan. Tergantung Tergantung tangan ya. Terus juga di sini ada seperti tadi saya bilang dia ada sistem kayak ADAS lah ya sistemnya. Jadi ada lane change assist, park assist, basic assist. Terus ini ada trip juga. Jadi di sini data-data kalian selama berkendara juga ada. Jadi benar-benar canggih banget mobilnya. Sama. Nah, ini pengaturan untuk kenyamanan. Jadi drive seatnya bisa diatur, terus juga ambient light juga bisa diatur. Jadi ini perpaduan antara sport mode mobil sport dan sama kenyamanan mobil tetap dipertahankan. Nah, terus dari head unit ini kan ada lengkap banget. Nggak habis dari situ doang. Di bagian speedometernya juga lengkap. Di sini juga ada banyak tuh ya. Ada 2 layar di kiri kanan. Ini ada untuk sport mode, informasi berkendara, ada tachometer dan lain sebagainya. Dan teman-teman juga bisa ngetes akselerasi mobil ini dan di-record dengan komputer dari mobil ini. Iya, betul. Jadi nanti ada data resminya tuh, Bung ya? Ada data resminya. Jadi kalian bisa tahu
performa dari mobil ini dan cara berkendara kalian. Oke, ini karena banyak banget fiturnya, jadi disimak baik-baik teman-teman. Iya. Nah, di bagian setir aja ini banyak banget. Iya, betul. Jadi ada pedal shift, terus juga di bagian kanan ada tombol-tombol untuk pengaturan dari si speedometer, sama yang bagian kiri ada voice command sama untuk mengatur si head unit, sama ada drive mode. Iya. Drive mode juga apa aja? Iya, di drive mode juga ada 4 mode, Gung. Apa aja tuh? Pertama tuh ada mode normal, sport, sport plus. Oke. Satu lagi tuh individual. Oke. Jadi bisa disesuaikan sama kita ya. Cuma ini individual ini nih agak liar banget. Kenapa tuh? Bener-bener kerasa banget ini mobil, susah banget dikontrol lah kalau yang pakai individual. Kalau pakai individual, ya, karena kayaknya dibuka semua. Iya, benar. Makanya gue saranin sih cukup sampai sport aja. Sport aja ya. Tadi denger juga kan bedaan suaranya. Beda langsung suaranya langsung berubah teman-teman, dan mode dari knalpot pun jadi lebih gahar. Ya? Oke, terus juga untuk bagian kenyamanan nih, jok. Nah, ini jok dia pakai bucket seat ya. Bucket seat, bahannya ini kalau nggak salah pakai Alcantara ya. Oke, Alcantara sama perpaduan sama kulit, dan ada stitching merah nih. Oke, dan juga di sini ada armrest di bagian tengah yang ada Alcantara juga. Dan di sini ada duit 2.000. Ya, enggak mau bagi 2.000. Oh iya, 2.000 kita ya. Lumayan. Oke, duit 2.000 ya. Buat parkir ya. Oke. Itu bonus ya. Oke, kecil amat kayak bonus kita ya. Terus juga untuk dari segi sound, ya betul. Ini juga dia pakai sound yang bukan kaleng-kaleng. Dia pakai sound apa nih? Ini dia pakai Burmester. Iya. Burmester tuh sama Majestic deketan ya? Oh, bukan itu beda lagi. Dia pakai Burmester ya. Jadi teman-teman, benar-benar di sini dari segi kenyamanannya dapat. Iya, betul. Terus juga si cara berkendaranya juga enak ya kan, dari mobil. Visual looknya enak banget. Kalau misalnya mungkin teman-teman pengen punya Porsche 911 tapi nggak males yang tua, nah ini cocok banget. Bener. Ini gue juga feeling gue sih kayaknya beli Gen Z jadi. Gen Z ya? Iya, Gung. Karena cocok banget nih. Dan kalau misalnya teman-teman nih di bagian tengah juga ada tachometer juga nih. Tachometer. Terus apa lagi nih Rak yang mesti kita bahas dari mobil ini? Di belakang tuh ternyata masih ada space lagi, Gung. Oh iya. Iya, karena di sini kapasitasnya buat 4 orang. 4 orang memang tidak direkomendasikan untuk orang dewasa ya. Untuk orang gendut sih. Oh, orang dewasa ya. Kalau untuk bocil masih masuk ya? Masih masuk banget. Oke. Terus di tengahnya dia juga dikasih skat nih, Gung. Ada 4. Oh iya. Ada seat belt juga 3 titik dan ada ISOFIX tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman punya anak bisa dibawa ke sini. Jadi bisa diajarin untuk suka ke mobil sport dari bayi. Wah, itu doktrin yang sangat baik. Sangat baik. Pasti lu juga kelupaan, Gung. Di sini ada heater, Gung, di bagian joknya. Ada heater seat juga di sini ya kan. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin bawa mobil ini di puncak. Nah, puncak karir. Tapi pasti lu punya mobil ini, lu lagi di puncak karir. Iya, gak mungkin lu baru awal ya. Betul. Tanggungan lu gede banget. Iya. Kecuali lu afiliator. Oh iya benar. Dikasih modal dulu. Aduh. Itu masuk penjara. Jangan. Bercanda guys ya. Oke, di bagian atas ini juga ada lampunya, dia udah LED, ada fitur SOS juga. Nah, ini fungsinya emergency. Nah, buat emergency. Tapi amit-amit nih fitur yang jangan sampai kita pakai. Jangan sampai dipakai. Jangan sampai kita pakai. Mudah-mudahan nggak dipakai ya. Terus juga pengaturan dari joknya juga udah elektrik. Di bagian kiri elektrik juga. Di bagian kiri udah elektrik juga. Udah elektrik juga, dan pengaturannya juga cukup lengkap. Ada lumbar support, terus juga ada macam-macam lah pokoknya ya. Sama ada untuk memory seat. Di bagian kiri nggak ada ya? Kiri nggak ada. Cuma di bagian sisi driver doang gitu. Jadi ini mobil keseluruhan secara ini udah oke banget. Sama di sini ada tuas-tuas nih, di bagian kanan ini untuk wiper, di bagian kiri ini untuk sen, sama di bagian bawah ini untuk cruise control. Ada cruise control juga ya? Ada cruise controlnya juga. Jadi mobil ini selain sporty, dia lengkap juga ya kan pengaturannya, dan cakep mobilnya. Oke. Terus ini juga di bagian sini udah pasti kulit semua full. Terus ada panel karbon juga di bagian tengah, dan interiornya full black. Alcantara juga. Oke. Iya. Ini biar orang-orang pada nggak penasaran, kita kasih cobain aja, Gung, sambil parkir. Boleh, sambil parkir sana ya. Oke, kita sambil jalan ya, guys. Nah, nih boleh kita nge-vlog. Kasihan itu. Oh iya, kasih ada kameramen ya. Udah tipes. Kita sambil cobain jalan. Nah, ini juga si joknya dia udah isi exit sama isi in. Yes. Jadi kalau misalnya teman-teman udah nutup pintunya, maka dia akan langsung menyesuaikan ke posisi yang udah kalian adjust. Dan kalau misalnya mau keluar, mobilnya pas dibuka pintu, nah, terus juga mobil dimatiin, dia akan mundur si joknya. Ya, itu namanya fitur easy in. Easy in atau easy exit. Nah, kita pakai yang ini. Kita cobain jalan ya. Suaranya. Ini sengaja gue buka ya. Supaya apa tuh, Gung? Supaya mantep banget ya.
kita berjalan ya, kayaknya semuanya bakal nyala nih alarmnya nih ya. Tanpa injek gas, mobil udah ngelundung sendiri ya. Ngelundung sendiri, yoi. Terus juga ini suaranya bener-bener gokil banget. Gokil sekali. Tuh, set, kita belok sini. Mobilnya enak banget teman-teman, karena ini banyak mobil. Kalau kita bejek takutnya kita ngesot, ya kan? Demi keamanan. Iya, kalian mendingan cobain langsung ke sini. Boleh banget ya. Silakan langsung datang aja. Mobilnya ada di mana posisinya, Rak? Getrich Auto, Bursa Mobil Belatera, lantai P3, Blok F4, showroom Getrich Auto, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ya, teman-teman. Langsung aja, atau kalian silakan WhatsApp aja. Boleh. Di nomor berapa? 0817700798, nanti kita kasih langsung Sherlock dan alamat lengkapnya, teman-teman. Oh, jadi silakan langsung aja teman-teman cobain ya. Cobain kita aja. Gas kali dikit-dikit ya. Boleh. Enggak apa-apa kalau disinggung. Gas. Ini kita gas. Wah. Tuh turbonya kerasa banget ya. Aduh. Jadi nggak usah pusing-pusing modif setutu-tutu ya kan. Ini mobil udah setutu-tutu dan nggak ngebul pastinya. Yoi. Jadi tinggal pakai aja. Kalau misalnya teman-teman mau beli mobil ini, harganya di berapa, Rak? Untuk harganya sendiri mobil ini di angka 5M lebih 400. 5M lebih 400 ribu. Kamera ke sono. Iya, 400. Iya. 400 ya tuh. Jadi silakan teman-teman cobain aja. Dan mobilnya juga cuma ada satu doang. Betul. Jadi di Getrich Auto ya. Di Getrich Auto doang, teman-teman. Mobilnya cakep. Nah, kita udah sampai. Oke. Kita sudah gimana nih kita end-nya nih? Bisa. Kalau nggak gue telepon bokap dulu. Oh, jangan. Udah cocok. Jadi gitu deh teman-teman. Kita sambil di luar aja biar kelihatan kegantengan mobilnya. Boleh. Oke, ini kita matiin dulu, guys. Jadi itu dia teman-teman pembahasan dari mobil Porsche 911 Carrera GTS tahun 2022. Jadi mobilnya ganteng luar dalam sampai ke dalam-dalamnya. Yes. Rasa berkendaranya juga enak. Nah, ini buat teman-teman visual lampunya kurang lebih kayak tadi nih. Oh iya, lampunya benar. Dia ada ambien-ambiennya juga di bagian bawah. Banget ya. Nanti kasih lihat detailnya, Gung ya. Nanti kasih lihat detailnya ya. Oke, dan ini nggak bisa dipasang di motor Mio. Iya, nggak kuat. Kakinya meleduk. Ya. Jadi nggak bisa. Jangan coba-coba teman-teman ya. Satu motor 3 aki loh kalau nggak akan bisa. Jadi kalau misalnya teman-teman berminat, silakan langsung aja hubungi nomor yang ada di bawah atau deskripsi. Mau datang langsung juga boleh banget. Kalau misalnya ini bisa kredit, bisa cash ya? Bisa cash, bisa kredit, bisa pembayaran pakai dolar juga bisa. Pakai dolar juga bisa ya? Mau tukar tambah juga boleh ya? Mau tukar tambah juga boleh. Kalian mau tukar tambahin sama Brio, silahkan ya. Kita tidak akan melarang. Betul. Jadi silahkan datang sini aja. Mau bawa gencek ke bengkel Porsche juga boleh banget. Bawa inspektor sendiri boleh banget. Atau modal percaya aja sama dukun boleh banget. Ya. Oke, jadi tinggal gimana wangsitnya ya. Oke. Jadi udah cukup semua berarti ya? Cukup semua. Oke, kalau gitu terima kasih banyak buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa juga untuk di-subscribe. Oke, karena video kita akan tayang seminggu 2 kali. Dengan satu konten kita update stok, satu lagi buat review mobil. Stok-stok menarik-menarik yang ada di Getrich Auto. Karena kita nggak cuma jual mobil-mobil biasa. Betul. Ini mobil luar biasa. Kita jual mobil sama jual binturong juga. Oh, jangan. Bukan. Oke, daripada kita makin ngaco, kita berdua pamit. Kalau itu terima kasih banyak. Saya Agung, saya Raka, dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya. Bye bye.